pembuktian match yang pertama setelah libur panjang akan menjadi milik siapa? Rebellion atau RRQ? Yes, dengan 10 hero yang sudah di-pick dan bahkan untuk di game kali ini kita bisa melihat adanya Versik kembali lagi menggunakan Fredrin powernya. Dan ini akan menjadi jawaban juga dari segi setupnya karena dari 12 tim aku akan katakan jungler di arah early potensialnya cukup sama-sama kuat. Oke, apakah sang raja akan dominasi 2 periode atau bahkan periode kedua ini dipatahkan dan diseruduk oleh sang banteng biru? Dan kemenangan untuk Dairen atau kekalahan untuk Dairen? Karena ini kita mengacu di leg yang pertama, kemenangan atas Clay dia bilang ini kemenangan untuk Dairen. Dan bisa saja Rebellion bilang kekalahan ini untuk juga Dairen. Jadi buat kalian semua, kita akan melihat di leg kedua kali ini, akankah Rebellion atau RRQ? So, ML Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of time. Semakin panas lagi Emperor Arena dan Swallow. Coba lihat, awal-awal sudah bertamu. Iya, dia udah mulai sedikit kebuka. Apalagi dengan adanya power yang bisa dibawakan dengan dari Terizla. Ngebuat execution track-nya pun cukup sakit ke arah teman-teman dari RRQ. Ini di atas sendiri, Kars ya, udah disamperin langsung dengan 2 orang. Dan ini adalah pattern farmingan lagi ataupun pattern di mana mereka akan berbagi XP. Jadi nantinya akan ada level 2 bersamaan. Oke, level 2 bersamaan early game memang baku hantam seperti biasa. Mereka 2 tim yang cukup agresif dan bahkan lihat Vincent kali ini mungkin bisa mengimbangi farmingan yang dimiliki oleh sosok dari Versik ya. Dan Versik juga bisa mengimbangi sosok dari Vincent yang di game sebelum ini Pak Pulung. Buset, Confident Israel. Sementara ya, ini adalah dari set talent emblemnya. Iya. Impurate sudah pasti dibawa lah, nge-spam terus pokoknya. Betul, namun yang menurutku cukup menarik adalah core talent dari Vincent itu ngebawanya ke arah Brave Smite. Karena kalau dilihat dari segi setupnya mungkin ini yang dicari adalah dari segi prolong team fight powernya, bukan engagement agresif potensialnya. Kalau pengen ngarah ke sana biasanya ngambil ke arah killing spree, namun dengan power dari Brave Smite berarti Vincent ingin juga berkarakter sebagai frontrunner juga bagi Rebellion Zion. Begitupun juga dengan power dari Terizla di arah Swallow, namun bedanya adalah lihat dari 2 core talentnya. Yang difokuskan adalah damage plus durability dengan spell fam, Rapture dan juga Festival of Blood. Oke, sementara sekarang di bagian atas sedikit lagi ada level 4 yang bisa diambil oleh beberapa player, cuman Vincent. Vincent nih positioningnya. Vincent udah setup duluan di area dari Turtle. Iya, dan dari kedua belah tim sebenarnya dari segi setup momentumnya menurutku sama-sama kuat. Apalagi melihat dari segi levelnya, ternyata Naomi dan juga Swallow, ini Swallow-nya udah dulu level 4. Jadi seenggaknya masih ada area of effect yang bisa dimanfaatkan oleh Rebellion Zion untuk melakukan kontes di total yang pertama. Naomi belum level 4. Dia berani banget Scalar tadi maju sampai ke depan congor dari seorang Hesamor. Tapi ternyata di arah Turtle akan ada team fight kembali terjadi. Naomi dipukul mundur ke arah belakang. Turtle teriset kembali. Naomi udah punya minion Fury. Langsung ada Banana. Langsung buy time. Menuju ke arah belakang. Tidak ada lagi penalty zone, ternyata Banana hanya memancing sedikit keributan yang ternyata api yang dipicu tidak terlalu meledak. Dan akan Carve, stand by on position, Knockout Strike dikeluarkan, mengadu retribution kah? Tapi terlalu jauh nampaknya Vincent untuk mengadu retribution dan bahkan Versik berhasil mendapatkannya. Decimet is on point, mendapatkan first blood. Dan sang banteng orange Naomi berhasil disembelih di depan sana. Buset. Ada satu keuntungan yang bisa dimiliki oleh individual dan ada satu keuntungan yang bisa didapatkan oleh mereka semuanya. Namun untuk sekarang Hesamor di bawah juga setidaknya masih bisa mepet loh. Dia sih bisa mepet dari sisi leveling kecuali nanti dari satu wave minion ini gak bakal ada yang ke freeze. Leveling bisa dimenangkan jauh banget. Iya, dan weak lane dan strong lane itu berbeda ya. Strong lane dari tim RRQ mereka menuju ke arah mid lane. Yep. Tapi Kars sekarang di atas coba lihat. 1v1 situation belum ada apapun yang terjadi tapi Vincent masuk sudah. Kalau kita ngomongin masalah power, RRQ punya power di arah mid lane ya. Tapi untuk segi rotasi dengan bawa ke arah Terizla di arah mid lane, rotasi untuk ngebantu ke arah XP ataupun ke turtle-nya ini cukup banyak dilakukan oleh Vincent dengan cukup cekatan. Tapi kalau kita bandingkan dengan gold lane powernya, menurutku sekarang Hais punya space yang cukup luas dengan adanya babysit beberapa kali dari Audi yang ngebuat Rebellion Zion pun. Sepertinya ini lebih ke arah lagi setup untuk punya team fight yang sekalinya kalau ngegampar ke teman-teman dari RRQ itu bisa langsung mendapatkan impact yang besar. Oke, Feather Strike memancing ke arah belakang. Berhasil menangkap satu. Swallow bakal coba untuk bertahan tapi tidak ada Feather Strike. Hanya melakukan trigger terhadap para pasukan dari Rebellion Zion. Flicker yang dia miliki.
agak cukup menarik. Tapi Clay terperangkap. Clay, what are you doing? Deden. Bahkan Versing harus mundur ke arah belakang. Tidak ada lagi press water. Decimate. Hampir saja almost. Para pasukan dari RRQ kehilangan jungler tapi double kill. My God, Swallow benar-benar membuat permainan di arah mid lane sangat diuntungkan oleh para pasukan dari Rebellion Sion. Dominasi penuh di early game, kali ini 40. Oke, ada satu efek ledakan seperti tadi yang tertinggal ya. Di dalam tubuh Redrin, tapi Skylar di bawah coba lihat. Nikmat banget dia. Satu kali dengan Blazing Duet farming, dia bisa lagi mirroring ke tempat yang lain. Mendapatkan keuntungan jauh lebih cepat. Iya, namun lihat bagaimana dari Rebellion Sion, walaupun dari segi gold game mereka di angka 1.500 saja, mereka udah mulai berani untuk ngejaga dari jungle-nya. Oh, Clay menjadi target utama. Para pasukan dari RRQ, mereka kehilangan Clay dan Retribution. Di tangan Vincent. Berhasil mendapatkan turtle, no perfect turtle for this time. RRQ dipukul mundur ke arah belakang. Ternyata Deden from Bogor menjadi the most wanted person untuk para pasukan Rebellion Sion. Lihat sang banteng biru benar-benar menancapkan kepada burung sang Deden. Ditabrak dan RRQ kehilangan Deden, kehilangan daya power of crowd control. Yap, di tengah tadi terbuka dengan begitu bebasnya ya. Gak ada lagi satu pun backupan dia tersebut. Sekarang purple buff diambil pula. Yes. Ini potensinya bisa beda 2 level loh. Satu jungle lagi dari Vincent bakal ngebuat retribution power dia lebih tinggi di tangan dari Versing. Bahkan Versing tadi masih belum mendapatkan kill ataupun assist sama sekali. Ini berkat dengan adanya Pakito yang tadi disebutkan oleh Bang Oji sih. Dengan banyak banget backstabbing, dengan banyak banget fokus trading dari Rebellion Sion. Apalagi Audizi menggunakan Novaria untuk membuka mapnya. Rebellion Sion seakan-akan udah megang kontrol map dengan sangat-sangat baik. Bahkan 80% di arah mid lane menurutku. Wow, lihat di arah bottom lane sih pecah ya. Karena zoning out dan delay rotation. Tapi lihat Skylar, bakal coba dipasang ke arah belakang. Kars tumbang. Mereka patahkan kali ini rotasi yang sangat baik dari sosok Kars. Bahkan Banana versus everybody. Hai sama Roar. Telah dikeluarkan membuat Banana mundur ke arah belakang. Turret akan menjadi pilihan utama. Membuat para pasukan RRQ kehilangan inet turretnya juga. Ini bisa di mirroring langsung loh. Coba lihat, cloudnya free banget. Gak ada yang menjaga dan Audi baru hadir. Tapi untungnya ini masih bisa diselamatkan. Berarti mereka berhasil mendapatkan keuntungan lebih di bagian bawah. Bahkan kalau keuntungan pun kalau kita lihat ya, Rebellion Sion tuh punya banget dari segi territorial power loh. Mid lane ini nggak ada di outernya dari RRQ, sementara Rebellion Sion masih punya. Bottom lane ini udah sampai inner turretnya hilang. Bahkan top lane itu cuma hilang 1 turret doang. Rebellion Sion punya space yang cukup luas untuk mereka bisa melakukan invasi. Bahkan ada cutting juga datang dari Kars untuk bisa nge-push perlahan-perlahan dari minionnya secara otomatis. Membuat teman-teman dari RRQ pun makin kecil lagi space-nya, apalagi untuk kontes sekarang. Oke, lihat Versing sekarang full maut. Mundur ke arah belakang. Ada Kars mencoba untuk menahan Soros Skylar. Penalti sampai flicker, blow Swallow. Ternyata berhasil mendapatkan Fredrin. Lihat power of Retribution tidak ada, tapi Skylar. Blazing Duet yang tidak terlalu berimpact. Membuat Kars hanya sekarang full maut, tapi di balik sana Vincent berhasil di shutdown. Tidak ada power of Retribution dari kedua belah pihak. Para pasukan dari RRQ, mereka setidaknya membuying time. Tidak ada turtle ketiga yang didapatkan oleh Rebellion Sion. Swallow, where are you going? No flicker for this time. Diikat kakinya oleh seorang Banana. Banana masih bawa lebih. Naomi berada di garis depan. One last hit. Swallow still survive in the mid lane. Begitu banyak waktu yang diciptakan oleh Swallow agar semuanya juga terpusat ke area tersebut. Gak ada yang set up duluan jadi ya tadi ke area dari Turtle, di mana sekarang ini menjadi milik Versing, tapi Martis hadir. Oke, tapi kali ini ternyata Turtle kedua diamankan oleh para pasukan dari RRQ. Turtle kali ini dipegang atas keunggulan shutdown yang terjadi di arah mid lane, Pak Bulu. Yap, menjadi sebuah keunggulan ya berarti untuk sekarang di RRQ, di mana mereka memiliki 1 buff Turtle. Oke, defense-nya bertambah dan ini adalah setup dari item-itemnya. Ya, dengan kita match up dulu dari segi gold lane ya. Dari kedua belah tim udah punya damage yang lumayan decent walaupun belum terlalu amazing ataupun kebuka semua potensialnya. Tapi kalau kita compare dari segi jungling powernya ini yang paling terasa. Dari itemnya, Vincent itu cuma punya dari Fury Hammer aja. Tapi ingat dia juga ada tambahan beberapa item lainnya seperti Iron Hunting Crossbow. Dan juga dengan adanya Guardian Helmet. Oh, Swallow. Coba ditangkap atau tidak kali ini. Ada Vincent di depan sana. Naomi, standby no position. Para pasukan dari RRQ, mereka nampaknya udah mulai sadar kalau Deden ini menjadi orang yang sangat dicari. Jadi Deden gak akan ngebuka badannya lagi, Deden gak akan ngebuka feather extract-nya lagi. Dia benar-benar nunggu sampai udah tahu aman, damai, dan terkondisi untuk para pasukan Rebellion Sion. Yap,
Ini menjadi hal yang begitu baik pula untuk mereka ya. Tapi sekarang semuanya terfokus lagi menuju di area defense masing-masing. Ini bermainnya setengah banget loh. Benar-benar yang satu akan ada di dalam area dari mereka, yang satu lagi bakal berada di dalam area mereka sendiri pula. Saling lihat aja. Ini udah semakin membingungkan lagi nih setup seperti apa nantinya akan mereka ambil karena belum ada yang mau terlalu maju lagi. Padahal di bawah ya udah dorong join lagi. Karena secara overall team power, Rebel Legends juga RRQ ini sebenarnya sama. Yang ngebedakan adalah snowball dari Vincent dibandingkan dengan Versik. Beda satu level sekarang, bahkan Versiknya udah tumbang 2 kali dengan tidak adanya kill point sama sekali. Dan ngelihat dari segi damage dealt-nya, Swallow paling besar karena kenapa? Dia yang engage dari tadi. Dia yang ngebuka momentumnya dengan power penalty zone yang langsung di follow up biasanya dengan adanya Astral Echo. Atau kebalikannya, dibuka dengan Astral Echo dulu dengan penalty zone untuk ngebuka Echo yang lebih besar. Otomatis RRQ khususnya ke arah Clay dari tadi yang ngebuat dia wings by wings saja itu kena slow down dan akhirnya nggak bisa cabut. Oke, tapi ketika adanya dia nggak bisa cabut, akhirnya mereka mengurungkan diri untuk memaksa tim fight. Itu dia. Dia mengurungkan diri memaksa tim fight, dia terbuka dulu posisinya, udah pastikan dulu tidak ada posisi yang bebas untuk di arah belakang, backline yang aman, baru mereka akan mau tim fight. Tapi walaupun Kars udah terlihat bisa mendorong ke arah top lane, kan tidak mau terlalu terburu-buru. Skylar udah terlihat posisinya, terdeteksi. Lihat poking damage dari seorang Skylar. Lumayan sakit dan High Samor mengejar itu semua Skylar. Hampir saja tumbang, masih bisa selamat. High Samor damage-nya terlalu besar, tidak bisa dibendung kembali. Dan bahkan Banana di belakang sana mencoba untuk melakukan zoning out. Sprint telah dikeluarkan para pasukan dari RRQ. Mereka memberikan sedikit pressure dari arah backline-nya. High Samor udah mulai harus respect kepada damage yang diberikan dari Banana. Bahkan di belakang sana, Minat Fore! Berhasil dibalikan kembali ke Neka. Maka coba dibalikin kembali dan Swallow harus flicker ke arah belakang. Ke arah yang berbeda. Tidak ada zoning out. RRQ cuma membuying time. Tapi kalau memang ini terjadi, buying time dan berhasil mendapatkan Lord, ini cuan banget sih untuk RRQ. Wah ini Lordnya kereset, berarti akan ada waktu untuk beberapa ultimate yang akan muncul kembali. Blazing Duet bisa ada, Heavy Crossbow bisa ada. Dan team fight-nya harusnya akan semakin besar lagi di area dari Lord ini. Oke, lihat di depan sana, para pasukan dari RRQ. Mereka kembali lagi udah memandangi para pasukan dari Rebel Legends yang kuat banget untuk team fight. Kars tidak boleh terperangkap, Kars bakal coba dipaksa. Banana, Falling Star Moon yang bukan Falling Monster kali ini menuju ke arah bottom lane. Kembali lagi mereka akan coba mengadu. Fenderset dikeluarkan, Naomi segera full mouth. Skylar masih bola P, menuju ke arah Swallow. Tidak ada flicker, tapi Kars tergocek dengan ada Battle Mirror rematch. Vincent agak sedikit direction dengan ada Banana. Sedikit terganggu. Bakal coba menuju ke arah belakang dan bahkan para pasukan dari RRQ. Mereka kembali lagi mencoba untuk buying time. Berkutat di arah Lord. Mereka masih mau lebih. Kars akhirnya melihat Dejen. Terdeteksi begitu saja dan di reset Kars. Tertangkap Kars, ini bahaya. Lihat, zoning out yang dilakukan Banana terlalu jauh membuat para pasukan Rebel Legends mereka sulit untuk menggapai para pasukan RRQ. Para pasukan dari Rebel Legends akhirnya terdeteksi di arah belakang. Skylar Sekaratul Maut. High Samor damage terlalu besar. Pada sekar belakang, catatan pun terjadi. Lordnya terreset dan bahkan Vincent harus menjadi korban keganasan RRQ kah? Nampaknya tidak. Vincent masih selamat, masih ada power of retribution. Tapi untuk mengadu untuk sekarang mereka harus relakan. Mereka harus lepaskan 40. Yap, ini mau gak mau ya. Mungkin tadi berawal dengan adanya pergerakan dari Kars yang mencoba untuk bisa mengganggu high ground-nya mereka. Ya. Tapi resikonya adalah mereka dirinya harus masuk ke dalam pusat area defensif yang dimiliki oleh pemain dari RRQ dan hilang lagi Vincent. Wow, Vincent termakan begitu saja. Fokus menuju ke arah mid lane. Para pasukan dari RRQ. Mereka memaksa team fight kembali terjadi. High Samor, jangan sampai terperangkap. And now is coming up. Menuju ke arah best turret. Kali ini setelah memecahkan inner turret. Rebellion. Mereka masih memiliki power high ground dengan adanya High Samor. Ini masalahnya juga ya untuk sekarang. Siapa yang bakal menumbangkan Esmeralda? Esmeraldanya free banget. Sebenarnya ada power dari High Samor, cuman masalahnya adalah Banana dari tadi tuh ngejarnya ke arah Kars mulu dan secara nggak langsung dia dapetin source upsurge yang lumayan besar untuk dia bisa sustain di arah depan. Sementara High Samor kan punya fokus yang berbeda lagi gitu. Itu dia. Oke, Federation following up damage yang diberikan oleh Skylar. Langsung best friend menjadi pilihan utama. Banana melakukan zoning out atas South of Kars. Masih coba digocek, Skylar masih coba untuk bertahan. Tapi lihat zoning out yang terjadi untuk para pasukan RRQ. Mereka memaksakan team fight kembali kah? Karena di dua wave yang berbeda. Mereka mendorong dan untungnya Lord kali ini hanya mendapatkan satu best turret saja. Yap, dengan satu bestar ini pun mau gak mau berarti ada area defensif yang udah terbuka dari Rebellion. Mereka semakin kecil lagi, sulit bergerak lagi dan Banana coba free banget. Dengan tidak adanya High Samor, ya udah. Banana bakal bebas banget, lu mau ngapain juga Banana
Bingung nih kita ngeliatnya. Waduh, terperangkap, jangan sampai terperangkap Vincent. Di sana ada para pasukan dari RRQ, Penasek dikeluarkan, Midnight Fury, Operation for Nothing, mundur ke arah belakang, Blazing Metro Scalar, akhirnya ter-shut down, this event is real. Akhirnya para pasukan RRQ mereka dipukul mundur ke arah belakang, terperangkap. Lihat terlalu overextend kembali terjadi, RRQ di dalam 3 game 2 kali overextend yang membuat Rebellion bisa memulihkan keadaan dan Deden from Bogor. Hampir saja burungnya terpukul. Kali ini dan bahkan auditisi Astra Recall memukul mundur Deden bahkan sampai ke base-nya. Oke, terbuka Ji. Ini dia best turret-nya didorong kembali. Best turret-nya telah dipecahkan. Best turret-nya telah pecah. Untungnya para pasukan dari RRQ mereka masih ada 7 detik sebelum Scalar kembali lagi ke lane of dash. Rebellion kali ini menobrak-abrik sang raja dengan tanduknya yang tajam. Iya, dan bahkan kalau aku lihat dari segi itemization-nya, ini gap antar jungler makin jauh lagi. Namun, kalau kita lihat dari segi gold laner power-nya, damage potensial ini masih sedikit diungguli oleh Skylar. Karena kalau dari segi item, Heist masih 1 slot lagi yang kosong. Tapi yang paling penting adalah kalian coba lihat dari segi itemization dari Swallow. Dia adalah mid laner tapi dia tidak menguntungkan ke arah dari item ofensif. Namun menjadi front laner kedua setelah dari Martis yang dibawakan oleh Vincent. Dan walaupun dari segi itemnya cuma ada 1 Hunter Strike, lihat kill point dari Vincent. Karena balik lagi setup momentumnya itu selalu diawali dengan adanya audisi sama Swallow yang combo-combo poking damage setup sebelum team fight dimulai. Gak lama kemudian Decimation cukup untuk menumbangkan siapapun yang ada di depan sana. Bahkan Skylar pun yang tadi overextend. Disiplin sih. Rebellion ini disiplin banget bermainnya. Dia dalam kondisi kalah, dia nggak overextend. Dia kondisi menang nggak overextend. Tapi lihat, Swallow berhasil menangkap Deden from Bogor. Poking damage coba terjadi, High Samur di atas ke sana. Deden from Bogor tidak ada, Naomi akan menjadi korban keganasan High Samur. One last hit, hampir ter-take down Banana. Zoning out-nya tidak mungkin cukup kuat, High Samur. Too strong, High Samur roar. Memutar pasukan RRQ bahkan porak-poranda. Oke, satu hal lagi, damage sudah cukup. Coba lihat, kehadiran AS Amor kalau memang fokusnya tidak terpecah, tidak akan ada yang bisa benar-benar bisa mendekat dan sekarang pertempurannya. Press Wall telah keluar, Fancy akan menjadi korban keganasan Scalar. Langsung duetnya untuk defensive dan Midnight Fury for defensive. Kehilangan 3 playernya, ini bencana. Best di tengah terbuka dengan sangat besar, RRQ. Mereka kehilangan 2 playernya, Deden from Bogor. Sudah kembali hidup, tapi apakah Deden from Bogor mampu menyelesaikan tugasnya, Pak Bulung? Oke, harusnya ya. Harusnya di sini pun Deden di dalam area defensifnya tidak akan ada over extend lagi dari pergerakannya Ji. Karena dia tadi itu yang membuat dia kena. Iya, itu yang membuat dia kena, tapi lihat Scalar, one by one situation. Buset. One by one situation. Almost ter-take down, masih coba untuk bertahan. Scalar masih coba untuk melakukan sedikit rotasi. Tapi di depan sana mereka akan menahan team fight dengan adanya 3 versus 5. Permainan tidak ada, Feder Estrek telah dikeluarkan. Deden harus menutup warungnya. Tidak ada Feder Estrek. Scalar pulang ke belakang dan ini bencana. Blazing Metro Scalar for defensive. Gak bisa mempertahankan base-nya. Lihat Versik akan coba dipecahkan. Masih coba untuk bertahan double kill from Vincent. Memporak-porandakan bahkan looking for Maniac. Seorang diri, one last man standing. Ini bencana, sang banteng biru mematahkan sang raja dan membuat leg kedua di tangan mereka. Satu leg pertama untuk RRQ. Leg kedua menjadi milik dari Rebellion. Inilah yang sudah dilakukan oleh Banteng. Mengejutkan kita semua. Sang banteng biru berhasil menyeruduk sang raja di leg kedua kali ini. Wow.